Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan gali lebih dalam soal jantungnya bisnis, keuangan. Kita pakai intisari dari The Personal MBA yang Anda bagikan ya. Misi kita sekarang, menyaring nih wawasan finansial paling penting, biar Anda lebih paham gimana sih bisnis itu beneran dapat duit, kelola sumber daya, sama ambil keputusan investasi yang cerdas. Siap ya? Mari kita bedah. Jadi, intinya kan bisnis cari untung. Nah, semua berawal dari transaksi, ya kan? Pertukaran nilai. Tapi sekedar dapat pendapatan itu, ya belum cukup. Ada kutipan bagus nih. Laba adalah kewarasan, omset adalah kesombongan. Wah, ini nusuk banget ya. Menekankan pentingnya fokus ke profitabilitas yang sebenarnya. Persis. Profitabilitas itu intinya. Dan konsep kunci pertama yang dibahas di sini adalah titik impas atau break even. Sumber ini menekankan, ini tuh bukan angka biasa. Ini momen krusial pas total pendapatan akhirnya bisa nutupin semua biaya. Nah, ini penting, termasuk investasi awal. Banyak loh bisnis yang kejebak ngejar omset gede, tapi nggak sadar kapan mereka beneran mulai untung. Contoh gampangnya gini, pendapatan $100.000 sebulan, biaya operasional $50.000. Tapi, kalau modal awalnya $600.000, itu butuh 1 tahun penuh cuma buat balik modal. Baru setelah itu, kita bisa ngomongin laba. Ngabaikan ini, wah bisa fatal. Oke. Jadi mencapai titik impas itu fundamental banget ya. Terus gimana kalau investasinya gede banget di awal? Kayak bangun pabrik gitu. Nah, disinilah konsep amortisasi masuk. Amortisasi ya. Secara simpel, ini cara kita nyicil biaya aset mahal itu ke dalam biaya produksi. Tapi disebar selama perkiraan masa pakainya. Oh, jadi biayanya nggak langsung dibebankan semua di depan gitu ya? Betul. Misalnya beli software desain harganya $700. Kalau kira-kira bisa dipakai buat 10 proyek, ya udah biaya per proyeknya jadi cuma $70. Atau contoh lebih besar, pabrik mainan anjing $100 juta. Kalau diperkirakan bisa produksi 10 juta unit selama masa pakainya, ya biaya pabrik per unit mainan jadi $10. Gitu sederhananya. Jadi biayanya disebar ya? Iya. Tapi nah, ini bagian pentingnya nih. Amortisasi itu sangat-sangat bergantung pada akurasi prediksi masa manfaat aset itu. Ingat nggak kasus Crocs yang diangkat di sumber? Mereka itu terlalu pede, terlalu optimis prediksi permintaan pasar. Akibatnya, mereka bangun pabrik kegedean. Pas trennya berubah, ya ampun, kapasitas yang nganggur itu hampir bikin mereka bangkrut. Wah, serem juga ya. Makanya, amortisasi yang dasarnya prediksi ngawur itu bukan cuma soal salah hitung akuntansi, tapi bisa nutupin masalah strategi yang fatal. Prediksi, ya tetap prediksi, ada risikonya. Oke, paham. Jadi ada transaksi, titik impas, terus amortisasi buat biaya besar. Nah, lalu gimana kita menilai setiap investasi? Mau besar atau kecil? Nah, kita lihat ROI, Return on Investment, imbal hasil investasi. ROI, ya. Sering dengar itu. Hitungannya sih simpel aja, modal $1.000 dapat laba $100, berarti ROI-nya 10%. Menariknya, konsep ini juga bisa loh diterapkan buat waktu Anda. Istilahnya, Return on Invested Time. Waktu yang Anda investasikan, hasilnya apa? Oh, waktu juga bisa dihitung ROI-nya ya? Bisa, secara konsep. Tapi ya itu, sumbernya juga ngingetin, estimasi ROI itu selalu sifatnya spekulatif sebelum kejadian beneran, masih perkiraan. Masih tebakan ya? Belum pasti. Betul, dan ROI ini sering banget terkait erat sama yang namanya leverage. Leverage. Pakai daya ungkit gitu ya? Iya, pakai uang orang lain atau utang, tujuannya biar potensi untungnya lebih gede. Ini bisa melipat gandakan hasil, jelas. Tapi di sisi lain, risikonya juga berlipat ganda secara drastis. Hati-hati banget di sini. Contohnya gimana tuh? Kayak bank investasi yang kadang mengorbankan ketahanan finansial mereka demi ngejar profit jangka pendek. Begitu pasar goyang dikit, mereka jadi rapuh banget. Leverage itu ibaratnya bahan bakar roket. Bisa bikin bisnis melesat tinggi, tapi salah sedikit bisa meledak juga. Wah, ngeri juga ya perbandingannya. Ini jadi menyoroti pentingnya ketahanan atau resilience ya? Tepat sekali, kemampuan buat bertahan dari guncangan yang nggak terduga. Kayak kura-kura dengan tempurungnya itu. Jadi, jangan sampai mengorbankan ketahanan demi keuntungan sesaat gitu ya. Sumbernya menekankan bahayanya itu ya. Banget,
itu kayak pertaruhan besar yang risikonya nggak sepadan seringkali. Nah, menariknya lagi nih, ada strategi penjualan yang mainin persis persepsi risiko ini. Namanya pengalihan risiko atau risk reversal. Pengalihan risiko. Maksudnya gimana tuh? Jadi, penjualnya yang ambil alih sebagian besar risiko dari pembeli. Caranya, kasih garansi yang super kuat. Oh, kayak garansi kasur yang coba dulu 100 malam, nggak cocok, uang kembali 100% gitu. Nah, itu contoh bagus. Atau strategi klasik, bawa pulang anak anjing dulu aja, kalau nggak cocok balikin. Iya, iya. Itu kan bikin orang jadi nggak ragu buat nyoba ya. Secara resiko finansialnya jadi kecil banget buat pembeli. Cerdas juga ya mainin ini. Betul, itu efektif banget buat ngurangin keraguan pembeli. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pemahaman finansial yang solid itu ternyata bukan soal rumus-rumus menjelimit, tapi lebih ke konsep-konsep inti ini. Pastiin untung lewat titik impas, kelola investasi dengan cerdas, paham amortisasi, hitung ROI, sadar sama pertaruhan risiko, leverage versus ketahanan, bahkan ngerti gimana strategi jualan bisa dipengaruhi persepsi risiko, pengalihan risiko. Oke. Paham ini semua bantu kita fokus ke indikator kinerja utama atau KPI yang benar-benar penting buat kesehatan finansial. Bukan cuma metrik omset yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya nggak nunjukin apa-apa soal profit. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Anggap aja ini semua sebagai perangkat berpikir kritis. Semacam kacamata baru buat melihat situasi bisnis apapun. Mau itu pas Anda nilai perusahaan, mau nimbang-nimbang investasi, atau bahkan pas ngelola proyek Anda sendiri. Betul sekali. Ini ngebantu Anda ngelihat cerita di balik angka-angka, memahami strategi bisnis yang sebenarnya, dan juga risiko-risiko yang ada. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kita tadi kan bahas amortisasi itu buat aset fisik ya, kayak pabrik. Tapi kepikiran nggak? Bisa nggak sih konsep amortisasi ini kita terapkan buat investasi tak berwujud yang kita lakukan secara pribadi? Misalnya nih, waktu dan uang yang Anda keluarin buat belajar skill baru, atau buat bangun jaringan profesional. Gimana coba cara kita ngira-ngira masa manfaat dan imbal hasil atau ROI-nya? Wah, itu pertanyaan menarik banget. Perluasan konsep yang bagus. Dan gimana juga kita ngitung titik impas dari investasi waktu dan energi kita buat belajar sesuatu. Sesuatu untuk direnungkan lebih dalam ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Teruslah menggali dan bertanya.